Assalamualaikum Bu Haslinda. Iya, Bu Ratna. Apakah saya tidak mengganggu, Bu? Boleh saya mengganggu sedikit? Ibu Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, Bu. Ini lagi duduk-duduk santai saja. Ini Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu karena saya ditegur dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas karena yang melakukan supervisi mengajar. Pengawas sekolah itu dalam melakukan supervisi keberatan ketika rekan saya mengajar itu tanpa buku teks. Jadi dia protes karena rekan mengajar saya itu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi dia menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Pengawas menganggap bahwa itu tidak mengacu kepada kurikulum. Seperti itu, Bu, karena walaupun bagaimana dia harusnya mengkombinasikan antara buku teks dengan pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan. Jadi kepala sekolah menegur saya karena saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar kami. Jadi tujuan Ibu Ratna ke sini untuk membicarakan tentang teguran kepala sekolah ke Ibu ya, gitu? Iya, Bu, saya ingin mencari solusi bagaimana mengajar dengan baik supaya tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah karena saya hanya tidak menggunakan buku teks tetapi hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kami. Oke, jadi fokus tujuan pembicaraan kita sekarang tentang bagaimana supaya Ibu tidak ditegur lagi karena tidak membawa buku teks saat mengajar ya, seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus agenda yang ingin didiskusikan atau dibicarakan ke saya itu seperti apa, Bu? Yaitu ini, Bu, saya ingin bagaimana melakukan pembelajaran yang baik di kelas supaya saya tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks ini, tetapi kan ada RPP tuh, Bu, ada RPP yang saya jadikan panduan. Saya hanya memanfaatkan materi ajar yang ada di sekeliling saya. Walaupun saya tidak membawa buku teks, jadi saya minta bercerita kepada Ibu bagaimana ke depannya pada saat saya melakukan pembelajaran yang baik di kelas supaya tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah. Oh, begitu. Di RPP Ibu tuliskan, kan Ibu bawa RPP saja. Di RPP Ibu tuliskan sumber apa saja yang digunakan untuk proses pembelajaran Ibu? Iya, Bu, di RPP memang ada sumber belajar termasuk buku, tetapi kan tidak wajib kita guru membawa bukunya, Bu, kan siswa yang punya buku itu. Jadi saya menganggap bahwa materi yang saya berikan itu tidak mengacu mutlak persis sama dengan buku, tetapi saya mengambil contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan pembelajaran saya. Ya, seperti itu, Bu. Tapi Ibu kan menulisnya di situ, sumber belajarnya Ibu di RPP Ibu, jadi berarti Ibu tidak sesuai perencanaan dong proses pembelajarannya. Maksudnya begini, Bu, memang di situ ada di buku, tetapi bukan Ibu yang bukan saya, Bu, yang membawa, tetapi buku itu tetap ada sama siswa. Siswa hanya menjadikan buku itu sebagai referensi, tetapi saya pribadi, Bu, saya tidak membawa bukunya. Tapi di ruangan saya, di pembelajaran siswa saya tetap menggunakan buku panduan, tetap menggunakan buku paket, Bu. Hanya saya memberikan sebagian contoh berdasarkan lingkungan yang ada di sekitar saya, seperti itu, Bu. Tapi harusnya karena di RPP Ibu ada sumber belajar buku tes, seharusnya Bu Ratna harus memegang itu, membawa itu supaya sesuai dengan rencana yang Ibu tuliskan di RPP Ibu. Iya, Bu. Jadi kedepannya bisa seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang untuk
bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan, kira-kira apa yang solusi Ibu Ratna pikirkan sekarang? Solusi yang saya dapatkan seperti yang itu Ibu tadi sarankan, saya harus membawa buku supaya tidak menjadi sorotan lagi bagi kepala sekolah, supaya saya tidak ditegur lagi karena persoalan buku paket itu, walaupun siswa saya dalam di kelas itu tetap menggunakan buku paket. Kira-kira apa konsekuensi dari solusi yang Ibu pertimbangkan barusan? Selain dari buku itu tadi Bu, mungkin saya juga harus memberikan pembelajaran melalui Android. Tapi kedepannya kalau mau menggunakan Android, seharusnya di rencana di RPP-nya Ibu dituliskan seperti itu Bu ya, jadi disesuaikan dengan apa yang Ibu butuhkan saat proses pembelajaran tersebut, dituliskan di RPP Ibu seperti itu. Mungkin maunya pengawas seperti itu Bu. Iya Bu, di RPP saya itu memang sudah ada Bu, selain daripada buku paket, ada Android, ada LKS dan pembelajaran lingkungan yang ada di lingkungan itu memang sudah ada Bu. Cuma mungkin karena kepala sekolah tidak melihat RPP saya, jadi dia menganggap bahwa saya tidak mengajar sesuai rencana yang sebenarnya, karena dia pikir akan buku paket. Iya Bu, begitu. Makanya dia menegur saya karena dia pikirnya saya tidak mengajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu Bu. Padahal dia tidak melihat sebaik mungkin RPP yang saya buat, karena di RPP saya itu selain dari buku paket ada Android, ada LKS dan bahan-bahan lainnya yang ada di sekeliling kami yang bisa saya jadikan pembelajaran seperti itu Bu. Oh, jadi kedepannya Ibu cukup mengkomunikasikan ya dengan kepala sekolah kalau apa yang Ibu lakukan sesuai dengan RPP yang Ibu bawakan di pembelajaran tersebut. Iya Bu. Kemudian untuk kedepannya strategi atau kekuatan apa yang Ibu ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Atau apakah rencana Ibu untuk yang Ibu mau lakukan setelah ini? Mungkin supaya saya tidak ini, saya akan memperlihatkan kembali RPP saya kepada kepala sekolah agar mereka tidak salah anggapan bahwa saya tidak memberi pembelajaran seperti yang tercantum di RPP saya hanya karena saya tidak membawa buku paket. Karena pembelajaran saya juga ada namanya kan buku digital Bu. Jadi sebenarnya buku digital itu bisa dijadikan panduan sama dengan buku paket yang kita pegang. Yang kedua, itu mungkin bagi saya beranggapan bahwa pembelajaran bermakna itu apabila kita memberikan pelajaran yang ada di sekeliling kita, kayak seperti itu. Tapi mungkin kepala sekolah tidak paham akan itu, makanya dia memberikan kepada saya. Jadi apakah Ibu Ratna akan meminta bantuan seseorang atau Ibu akan langsung sendiri ke kepala sekolah untuk mendiskusikan itu? Ya Bu, mungkin saya akan ajak teman saya si Ibu Nani untuk sama-sama menghadap ke kepala sekolah dan menyampaikan apa yang sehingga besok-besok tidak menjadi teguran lagi dari kepala sekolah karena hal seperti itu. Jadi kesimpulannya kepala sekolah tidak melihat dengan baik rencana atau tidak mengingat RPP Ibu, sehingga dia menegur Ibu mengatakan kalau Ibu kurang maksimal untuk melakukan pembelajaran karena tidak membawa buku teks. Itu seperti itu. Jadi Ibu selanjutnya mau mengajak Ibu siapa tadi Nani untuk mengkomunikasikan kembali dengan kepala sekolah, seperti itu Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Jadi menurut Bu Ratna kapan Ibu akan melakukan itu? Secepatnya Bu, setelah selesai sesi ini mungkin saya akan menghadap kepada kepala sekolah, paling lambat besok barangkali Bu, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut. Alhamdulillah. Semoga Ibu Ratna kedepannya bisa berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah supaya tidak mendapat teguran lagi ya Bu. Iya Bu. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan bincang-bincang saya. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Mari Bu Linda, silakan masuk, silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu. Ini Bu, tadi waktu jam istirahat
Iya. Saya di ruang guru ditegur sama teman-teman, katanya ada anak wali saya yang belakangan ini jarang ke sekolah. Saya merasa bagaimana ya Bu ditegur seperti itu. Ya, berarti ada guru ya yang menegur ibu karena ada anak walinya yang jarang ke sekolah, sedangkan kita sudah mau semester ya Bu ya. Iya Bu, betul. Terus apa yang ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini? Saya kesini Bu mau sekedar bercerita bagaimana supaya saya bisa memberikan jawaban yang konteks atas teguran teman-teman di ruang guru tadi Bu. Iya, ya. Jadi sama-sama bercerita ya untuk mencari solusi dari masalah yang Ibu Linda hadapi, itu karena adanya siswa anak wali ibu yang sering malas ke sekolah. Terus kira-kira menurut Ibu Linda ini agenda yang ingin didiskusikan kita hari ini apa? Itu Bu, saya ingin bagaimana supaya guru-guru tidak menegur saya lagi Bu, dengan mungkin dengan mencari tahu kenapa anak wali saya tersebut belakangan ini atau mendekati semester ini baru muncul Bu, seperti itu. Jadi apa yang menurut Ibu apa yang paling penting dari peristiwa yang Ibu bicarakan tadi? Yang itu tadi Bu, saya bilang saya semoga kedepannya ini saya tidak mendapatkan teguran lagi dari teman-teman karena saya sudah bisa memberikan jawaban kenapa anak wali saya jarang ke sekolahnya Bu, seperti itu. Jadi walaupun sudah diberikan penjelasan kenapa anak wali ibu sering tidak ke sekolah, tetapi teman-teman di sekolah ibu tetap mempertanyakan itu, kenapa sampai si Ali mungkin siapa? Faisal namanya Bu, Faisal. Kenapa si Faisal tidak ke sekolah, nanti di saat menjelang ujian baru dia ke sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu Linda, apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini dengan adanya teguran tadi? Pertama Bu, saya merasa harusnya teguran seperti itu janganlah di tempat umum seperti itu. Itu yang saya rasakan sedikit kecewa Bu ya. Yang kedua, mungkin hambatan selanjutnya saya akan susah untuk menanyakan kenapa Faisal anak wali saya ini malas ke sekolah karena sementara anaknya tidak ada Bu di sekolah, seperti itu. Oh iya. Coba ceritakan lebih banyak lagi Ibu, apa yang menjadi sumber masalah sehingga Ibu ditegur sama teman-teman di ruang guru tadi. Apakah hanya gara-gara si Faisal itu yang sering malas, apakah cuma Faisal saja atau ada hal lain? Silakan diceritakan. Mungkin kalau saya sebelum perjalanan ke Ibu ini ya untuk bercerita, mungkin karena saya ini Bu belum pernah cari tahu kenapa anak wali saya tersebut belakangan ini jarang ke sekolah Bu, seperti itu. Mungkin teman-teman menganggap saya enggak punya enggak mencari tahu sebagai wali kelasnya kenapa si Faisal jarang ke sekolah Bu, seperti itu. Oke, berarti guru-guru di sekolah menganggap Ibu Linda lalai sebagai wali kelas, menganggap bahwa Ibu Linda itu tidak peduli terhadap anak wali Ibu Linda, begitu? Kalau yang saya rasakan seperti itu Bu, kayaknya mereka tegur saya karena mereka menganggap saya seperti itu Bu, yang Ibu katakan tadi. Jadi kira-kira menurut Ibu Linda apa yang harus Ibu Linda lakukan? Mungkin saya akan mencari tahu dulu kenapa si Faisal anak wali saya ini jarang ke sekolah belakangan ini Bu. Berarti Ibu Linda harus mencari tahu dulu kenapa anak si Faisal tadi itu malas ke sekolah ya. Berarti harus mencari tahu dulu apa sebabnya. Kira-kira menurut Ibu Linda hambatan apa yang ukuran kesuksesan Ibu Linda untuk menghadirkan si Faisal ke sekolah itu apa? Saya akan kembali dulu ke teman-teman Bu. Saya akan berusaha untuk menjadi wali yang terbaik versi mereka. Kemudian selanjutnya saya akan mengkomunikasikannya dengan
guru BK bersama kepala sekolah, Bu. Apa solusinya guru BK untuk bisa menanyakan ini ke anak wali saya tersebut, Bu. Berarti Ibu harus berkoordinasi juga dengan BK ya untuk sebagai sebuah kurang keberhasilan. Ada hambatannya Bu Linda dalam menjalankan kegiatan ini? Ada hambatan yang kita temui? Yang saya rasakan mungkin tadi Bu, mungkin malu kembali ke ruang guru untuk mengatakan solusi yang saya dapatkan ini, Bu, seperti itu. Berarti Ibu Linda memiliki rasa enggang untuk berkumpul kembali dengan teman-teman karena adanya teguran tadi. Ibu Linda juga merasa sedikit ada rasa rasa kurang baik terhadap teman dengan persoalan adanya anak wali ibu yang suka terlambat. Jadi menurut Ibu Linda, kira-kira kapan Ibu bisa menjalankan rencana ini? Secepatnya, Bu. Setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa saya yang kurang memahami tugas saya sebagai wali kelas. Jadi saya mau meskipun di depan teman-teman tadi, Bu, saya tidak menunjukkan rasa kecewa, tapi bagaimanapun juga saya akan kembali ke sana menjelaskan apa solusi yang saya dapatkan dari setelah berbicara dengan Ibu, akan membicarakannya di sana. Setelah itu saya akan ke BK, rencananya saya bersama BK mau mengunjungi rumah anak wali saya Faisal, Bu, seperti itu. Iya bagus sekali. Langkah yang Ibu akan ambil itu sangat luar biasa. Pertama mengatasi masalah kita dulu di sekolah supaya teman-teman menganggap bahwa Ibu Linda tetap bertanggung jawab terhadap masalah yang Ibu hadapi terhadap anak wali Ibu. Yang kedua, Ibu Linda juga mengkoordinasikan kepada pihak sekolah, dalam hal ini guru BK ya, untuk bersama-sama mencari si anak itu dan mengetahui apa hambatannya sehingga dia tidak ke sekolah selama ini ya. Seperti bagus sekali Bu Linda. Jadi yang membantu Ibu dalam hal ini guru BK ya. Iya, Bu. Rencana mengunjungi rumah Faisal anak wali saya ini, Bu, bersama guru BK, Bu. Dan kapan dilakukan secepatnya? Iya, Bu. Paling lambat besok, Bu. Paling lambat besok, Bu. Iya, Bu. Insya Allah. Berarti Ibu Linda sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang Ibu Linda hadapi terkait dengan anak wali Ibu Linda yang malas ke sekolah. Jadi tinggal di action, Bu. Jadi harus semangat, harus jangan selalu menganggap bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik, tetapi mari kita sama-sama tetap melihat bahwa masih ada kekurangan kita yang bisa diperbaiki lagi agar menjadi wali murid yang disenangi, yang disayangi, dan dicintai oleh murid-murid. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, motivasinya. Terima kasih juga atas waktunya, Bu Ratna. Iya, terima kasih banyak. Kalau misalkan besok-besok ada kendala kita hadapi, bolehlah kita ketemu kembali, kita bisa bertemu kembali, Bu, untuk berbincang-bincang. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Bu Haslinda.